berdiri ya, dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Ku Masuki Gerbangnya. Adik-adik, sebelum kita memulaikan ibadah kita pagi hari ini, kita berdoa, kita ambil sikap doa, kita lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena pagi hari ini kami boleh lagi dikumpulkan Tuhan, sekalipun kami terpisah oleh jarak, tetapi kami percaya Tuhan, penyertaan Tuhan atas kami. Kami merindukan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat ibadah Pelkat PA pagi hari ini. Engkau memberkati kami Tuhan, biarlah firman yang kami dengarkan nanti itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan bermohon. Haleluya, amin. Adik-adik siapkan Alkitab adik-adik, karena sekarang kita akan membacakan litani pujian yang terambil dari Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Kakak Rani dan Kakak Dona akan membacakannya secara bergantian. Adik-adik ikut membaca juga ya di rumah. Mazmur 33 ayat 1 sampai dengan 4. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Baca Kitab Suci. Shalom, selamat pagi adik-adik. Adik-adik, sebentar lagi kita akan masuk ke dalam bagian pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Adik-adik, ayat Alkitab yang ingin kita baca apakah sudah disiapkan? Kalau belum, mari kita siapkan terlebih dahulu. Kita akan membaca Alkitab dari Perjanjian Lama, yakni dari Mazmur 103 ayat yang pertama sampai kedua. Nah, adik-adik, tolong disiapkan terlebih dahulu ya, sebagai bukti di hadapan Tuhan bahwa kita siap mendengarkan dan merenungkan firman-Nya. Adik-adik, nanti firman ini akan dibacakan oleh salah seorang dari teman kita. Nah, sebelum teman kita membacakannya, mari kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon bimbingan Roh Kudus. Allah Sang Kasih dan Sang Cinta, terima kasih telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk bersama-sama beribadah di hadapan-Mu. Ya Allah, kami memohon agar Engkau membimbing kami, baik dalam membaca dan merenungkan firman-Mu, dengan bantuan Roh Kudus-Mu. Ya Bapa, melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami dapat mengerti, memahami, dan memaknai
apa yang Engkau beritakan melalui firman-Mu ini. Ya Bapa, siapkanlah hati kami dan arahkanlah kami hanya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 103 ayat 1-2. Firman Tuhan mengatakan, "Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya." Demikianlah pembacaan Alkitab. Adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik gimana kabarnya? Semoga sehat-sehat semua ya. Adik-adik kenal nggak siapa aku? Nama aku Enos Zuliala Kaya. Mungkin adik-adik bisa panggil aku kalau ketemu kakak Enos ya. Nah adik-adik, ada yang tahu nggak apa sih itu kitab Mazmur? Adik-adik, kitab Mazmur adalah suatu kumpulan doa untuk meminta pertolongan kepada Tuhan dan juga kumpulan nyanyian-nyanyian pujian atau syair-syair pujian yang dimiliki oleh umat Israel. Nah adik-adik, kitab Mazmur ini dibuatnya sangat lama sekali. Ini dibuat bahkan mungkin ratusan tahun. Dari sejak awal mula sejarah bangsa Israel hingga pada masa sudah pembuangan bangsa Israel di Babel. Adik-adik, Mazmur 103 ayat 1-2 yang tadi telah dibacakan oleh teman kita, itu dibuat oleh Raja Daud. Bila kita lihat di Alkitab, ada tulisannya itu dari Daud. Adik-adik tahu kan siapa Raja Daud? Raja Daud adalah raja kedua Israel. Adik-adik, Mazmur 103 ayat 1-2 ini berisi tentang ajakan untuk memuji Tuhan yang diciptakan oleh Raja Daud. Namun, tentang masalah Raja Daud sendiri, ini belum diketahui secara pasti apakah dibuat oleh Raja Daud secara sah atau bukan. Nah, adik-adik, kalau kita telusuri di sini, sebenarnya kitab Mazmur 103 ayat 1-2 ini dibuatnya mungkin setelah Raja Daud sudah meninggal, dan nama Daud di sini adalah suatu ungkapan rasa hormat terhadap Raja Daud, karena Raja Daud sendiri adalah seorang raja yang gemar sekali untuk memuji Tuhan dalam keadaan suka dan duka. Nah adik-adik, di Mazmur 103 ayat 1-2 ini, Raja Daud mengajak atau mengundang dirinya sendiri secara pribadi untuk memuji Tuhan. Jadi di sini bila kita lihat pemazmur mendorong dirinya sendiri untuk memuji Tuhan dengan segenap hati dan jiwa. Mengapa kira-kira di sini pemazmur mengundang dirinya sendiri untuk memuji Tuhan, adik-adik? Ada yang tahu? Pemazmur mengundang dirinya untuk memuji Tuhan di sini karena berkat kebaikan Tuhan yang terus mengalir bagi dirinya ataupun bangsa Israel, ia rasakan. Nah, di sini pemazmur atau Raja Daud ini, ia pun setelah merasakan berkat Tuhan melalui kebaikan dan kasih setianya di tengah-tengah kehidupannya dan umat Israel, mengundang dirinya untuk bersyukur atas kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, adik-adik, karena itu kitab Mazmur 103 ini ayat 1-2 secara khusus adalah suatu undangan bagi diri sendiri untuk memuji Tuhan. Adik-adik, ada 2 poin penting dalam kitab Mazmur yang kita baca kali ini. Pertama, kita perlu menyadari bahwa Tuhan selalu menyediakan kebaikan bagi umatnya, bagi anak-anaknya, termasuk kakak dan adik-adik. Kebaikan yang selalu disediakan Tuhan harus kita syukuri, adik-adik. Ini adalah poin kedua dalam kitab Mazmur 103 ayat 1-2 yang telah kita baca. Jadi tadi yang pertama adalah bahwa Tuhan pasti menyediakan kebaikannya kepada kita, baik kakak ataupun adik-adik. Dan yang kedua adalah kebaikan itu perlu untuk kita syukuri dengan puji-pujian seperti yang diungkapkan oleh pemazmur di sini. Nah, adik-adik,
Gimana kalau kita sedang bersedih? Gimana cara kita untuk mengungkapkan puji-pujian kepada Tuhan? Pasti berat bukan ketika kita bersedih? Apalagi khususnya di masa-masa pandemi seperti ini. Aduh, aku nggak bisa keluar, aku nggak bisa main sama teman-teman di sekolah. Yang ada kita hanya bersedih, menggerutu, marah ke Tuhan mungkin. Tuhan, kenapa sih aku nggak bisa main sama teman-temanku nih karena pandemi ini? Aku jadinya di rumah terus, bosan. Cuma bisa main HP, atau disuruh-suruh orang tua, bantu-bantu orang tua. Aku pengen main. Nah, tapi adik-adik perlu diingat meskipun ada hal-hal buruk yang menimpa adik-adik seperti pandemi ini, masih ada banyak sekali kebaikan Tuhan. Nah, kakak ingin membacakan adik-adik sebuah cerita tentang seorang anak yang ketika ia sedang bersedih, ia tetap bisa bersyukur kepada Tuhan dengan mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Anak kecil ini bernama Anne adik-adik. Ia adalah seorang anak yang ceria dan gembira. Wah, kemana-mana selalu tersenyum dia. Tapi suatu ketika, ayahnya jatuh sakit. Ia sangat sayang sekali sama ayahnya ini. Nah, pas ayahnya jatuh sakit adik-adik, dia pun bersedih. Dia sedih sekali. Namun adik-adik, dia hanya bersedih untuk sesaat saja, tidak untuk waktu yang lama. Dibanding bersedih, dia lebih memilih untuk bisa berdoa kepada Tuhan, untuk meminta pertolongan, dan mensyukuri berkat-berkat Tuhan. Kok bisa sih dia kayak gitu, padahal kan dia harusnya sedih ya? Kok bisa sih? Gimana sih caranya? Nah, Anne punya sebuah trik rahasia adik-adik. Trik rahasia ini ia namakan sebagai toples sukacita. Apa sih toples sukacita? Adik-adik tahu toples kan? Tempat biasanya kita mengisi entah itu kue ataupun yang lain-lain. Nah, adik-adik dalam toples ini Anne isi dengan surat-surat atau kertas-kertas yang ia buat sendiri. Surat-surat atau kertas-kertas ini diisi dengan suatu tulisan tentang sukacitanya, tentang kebaikan-kebaikan yang ia alami, baik dari masa yang sudah lewat ataupun yang baru terjadi pada hari ini. Ya, pasti menulisnya. Kira-kira untuk apa sih ia menulisnya adik-adik? Ia menulis surat itu supaya ia, meskipun dalam kesedihan, tetap bisa mengingat kebaikan Tuhan. Sehingga akhirnya ia tidak bersedih. Ini rahasia dia adik-adik. Kenapa dia nggak sedih untuk waktu yang lama? Kenapa dia masih bisa kembali ceria lagi dan lalu berdoa untuk ayahnya yang sedang sakit dan mensyukuri Tuhan, berkat-berkat yang telah Tuhan berikan, dia syukuri. Inilah rahasia dari Anne adik-adik. Toples yang ia isi dengan cerita-cerita atau curhatan-curhatan, kisah-kisah kebaikan-kebaikan yang orang-orang lakukan kepada dia atau yang ia terima, dan masih banyak lagi. Ini membantu dia untuk bisa kembali ceria, kembali bersukacita, sehingga akhirnya dia merasa bahwa toh ternyata Tuhan baik ya. Ternyata Tuhan memberikan banyak sekali kehidupan yang sangat baik dalam hidup aku. Salah satunya lewat orang tua, ataupun teman, ataupun oma opa, lewat bagaimana Anne masih bisa makan makanan enak, mendapatkan mainan bagus, dan yang lain-lain. Dia tulis dan lalu masukkan ke dalam toples itu. Nah, adik-adik, ternyata ada banyak sekali kebaikan yang Tuhan berikan dalam hidup aku. Itu yang akhirnya Anne rasa. Dan karena Anne merasa seperti itu teman-teman, Anne pun langsung bangkit kembali bersukacita, tidak bersedih-bersedih lagi, tidak nangis-nangis lagi. Dan ia bahkan bersyukur kepada Tuhan. Ia memuji nama Tuhan, lalu ia berdoa kepada Tuhan atas masalahnya. Anne, ini sangat luar biasa teman-teman. Anne ini dia dibanding bersedih dalam penderitaan atau dalam hal buruk yang dia terima, ia lebih memilih untuk
kembali bangkit, bersukacita, memuji Tuhan atas seluruh kebaikan yang telah Tuhan berikan, lalu ia berdoa menyerahkan segala hal buruk yang menimpanya kepada Tuhan. Luar biasa sekali bukan teman-teman? Anak ini sangat hebat. Nah, teman-teman, pasti kita juga bisa seperti itu kan? Pasti kita juga bisa memaknai kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan? Sehingga kita tidak kalah dalam kesedihan. Kita tidak menangis terus, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak mengomel-ngomel terus. Tapi kita bahkan merasa sukacita, merasa, wah ternyata hidup ini indah juga ya, ternyata hidup ini luar biasa. Tuhan berikan banyak hal-hal baik ya. Nah, kita dari sini bisa belajar dari Ana teman-teman. Dari cerita Ana ini kita bisa belajar bahkan bahwa ketika kita sedih, kita masih bisa mengingat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Nah, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan ini, kita bukan malah terlalu larut dalam kesedihan, tapi kita akan bangkit menjadi ceria kembali. Kita bisa memuji nama Tuhan dengan senang hati. Nah, adik-adik, karena jika kita mengingat hal-hal buruk, kita pasti akan bersedih terus. Namun, ketika kita mengingat hal-hal yang baik, kita akan mengalahkan hal-hal buruk yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Ana menunjukkan hal ini teman-teman. Jadi, dari Ana ini kita bisa mengerti bahwa dibanding memikirkan hal-hal yang buruk, ada lebih baiknya kita memikirkan hal-hal yang baik ya. Coba kalau kita pikirkan hal-hal yang buruk terus, pasti kita kerjaannya cuma nangis, sedih, marah, geram. Nah, tapi ketika kita memikirkan hal-hal yang baik, keburukan-keburukan yang terjadi dalam hidup kita nggak ada artinya teman-teman. Justru keburukan-keburukan itu kalah dengan hal-hal baik yang saking banyaknya ini ada dalam hidup kita yang telah diberikan oleh Tuhan tepatnya. Nah, adik-adik, meski keadaan kita kadang membuat diri kita sedih atau marah, geram, dan lain-lain, contohnya seperti pandemi ini yang membuat kita tidak bisa bermain dengan teman-teman kita lagi. Kan ini membuat kita sedih kan? Kita tidak bisa jalan ke sana kemari dengan bebas. Harus pakai masker, harus jaga-jaga protokol kesehatan. Wah, tapi jangan melanggar ya teman-teman. Kita tetap harus menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan menaati peraturan-peraturan dari pemerintah. Tapi adik-adik, karena mungkin itu bisa membuat kita sedih dan marah dan bosan juga, kita dapat melakukan hal-hal kecil seperti Ana, seperti contohnya mengenang hal-hal baik yang telah ada di dalam kehidupan kita yang diberikan oleh Tuhan, lalu menyimpannya dalam toples. Atau hari ini aku diberikan makanan enak nih sama mamaku, itu bisa kita tulis. Itu menjadi salah satu contoh dari hal baik juga loh teman-teman yang Tuhan berikan bagi kita. Itu bisa teman-teman tulis, udah teman-teman tulis mungkin bisa masukin ke toples. Lalu ketika teman-teman merasa bosan lagi akibat pandemi, merasa sedih lagi, merasa geram lagi, teman-teman tinggal buka toplesnya. Wah, ternyata bukan hanya ada kesedihan saja ya, tapi ada kebaikan Tuhan juga ketika pandemi ini. Wah, aku bisa kembali bersukacita lagi nih. Dibanding mengingat bahwa bosan kita di rumah terus, wah, sedih kita nggak bisa main sama teman-teman. Dibanding kayak gitu, lebih baik kita mensyukuri berkat-berkat Tuhan, mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan, mensyukuri kasih setia Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan adik-adik, baik kakak juga, ataupun orang tua kita juga kita perlu ingatkan ya adik-adik. Nah, bagaimana sih cara kita untuk bersyukur ini? Seperti apa sih caranya? Nah, Mazmur 103:1-2 ini teman-teman mengajarkan kita untuk bersyukur. Cara kita bersyukur bagaimana? Pertama, kita perlu mengundang diri kita terlebih dahulu untuk mengingat, merenungkan, memaknai kebaikan-kebaikan Tuhan, lalu memanjatkan puji-pujian atas kebaikan-kebaikan yang telah Tuhan berikan tersebut. Nah, adik-adik, memanjatkan pujian ini bisa lewat banyak hal loh.
bisa lewat tingkah laku kita. Tingkah laku kita juga bisa menjadi tanda bahwa kita memuji Tuhan loh adik-adik. Dengan berperilaku baik, berperilaku sesuai dengan firman Tuhan. Lalu juga bisa dengan mengungkapkan rasa syukur melalui nyanyi-nyanyian. Seperti adik-adik menyanyi tadi sebelumnya ikut kakak layan untuk menyanyi. Nah, itu salah satu cara untuk kita mengungkapkan rasa syukur. Itu menjadi puji-pujian dari kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik pasti bisa kan menyanyi, mengucap syukur, memuji nama Tuhan? Pasti bisa dong, masa nggak bisa sih? Kita kan orang Kristen yang hebat, ya kan? Nah, adik-adik sambil tetap mengingat bahwa Tuhan memberikan banyak sekali kebaikan di tengah kehidupan adik-adik, dan juga sambil terus bersyukur, sambil terus memuji Tuhan, ingat ya adik-adik untuk semakin menumbuhkan iman, semakin menumbuhkan kepercayaan hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Adik-adik, selamat menerima kebaikan Tuhan dan juga seluruh berkat-berkat-Nya yang melimpah dalam kehidupan adik-adik, baik pada hari ini ataupun kemarin dan masa mendatang. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan meresponnya dengan menyanyikan lagu Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, sebentar lagi kita akan memasuki doa syafaat. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar hanya tertuju pada Tuhan kita Yesus Kristus. Adik-adik, mari lipat tangan, lalu tutup mata, dan mari kita berdoa. Ya Allah, Sang Cinta dan Sang Kasih, Sang Pemilik kehidupan, Sang Penguasa langit dan bumi, kami berdoa kepadamu. Kami mengucap syukur kepadamu atas seluruh berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Bapa, kebaikan-Mu melimpah dalam kehidupan kami. Bapa, kami mengucap syukur atas semua kebaikan-Mu itu. Kan tapi Bapa, ampunilah kami bila kami masih sering melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Jika kami masih sering sekali marah, kami masih sering sekali ngomel, atau bahkan melawan orang tua kami. Ampunilah kami ya Bapa. Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau pasti akan selalu mengampuni kami. Namun Bapa, kami juga memohon di hadapan-Mu agar Engkau membimbing kami. Engkau menumbuhkan kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang bisa bersuka cita, dan bisa selalu mengingat kebaikan-kebaikan-Mu. Ya Bapa, kami ingin berdoa juga atas keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami, baik itu papa, mama, adik, ataupun kakak. Terima kasih ya Allah. Ya Allah, tolong berkati mereka, berkati papa, mama kami, adik, kakak kami, ataupun saudara-saudara kami, opa, oma, kakek, nenek, dan semuanya. Tolong Tuhan, berikan juga kebaikan-kebaikan-Mu atas kehidupan mereka, agar sekiranya mereka dapat bersuka cita, mereka dapat merasakan seluruh kebaikan-Mu. Bantu mereka ya Bapa. Bapa, kami juga ingin berdoa untuk teman-teman kami. Ya Bapa, tolong teman-teman kami agar mereka dapat merasakan sukacita juga dalam kehidupan mereka. Dan bantulah kami untuk menjadi pembawa damai dalam kehidupan mereka juga ya Bapa.
baik dalam bersosialisasi ataupun bertatap muka dan lain-lain, ya Bapa, bantulah kami untuk bersikap dengan sangat baik kepada teman-teman kami. Bantu kami untuk mengasihi mereka. Ya Bapa, selain kepada teman-teman kami ingin juga berdoa kepada-Mu untuk menolong masyarakat Indonesia, menolong seluruh rakyat ini, ataupun rakyat yang ada di dunia ini, seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Di masa pandemi ini Bapa, banyak sekali duka yang terjadi di atas umat manusia ini. Ya Bapa, kiranya Engkau menguatkan seluruh umat manusia untuk melewati masa-masa pandemi, khususnya bagi rakyat Indonesia. Ya Bapa, bantu pemerintah agar dapat memberikan kebijakan-kebijakan yang semakin lebih baik lagi kepada kami agar kami bisa melewati pandemi ini dengan bersukacita juga. Ya Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan kuasa-Mu di atas pemerintah Indonesia agar mereka dapat memperbaiki keadaan dan mereka dapat merespon pandemi dengan baik. Ya Bapa, kami ingin juga berdoa untuk tetangga-tetangga kami ataupun orang asing yang mungkin kami temui. Tolong Bapa berkati mereka, limpahkan kebaikan-Mu di atas mereka juga. Ya Bapa, kiranya kami pada hari ini yang telah mendengarkan dan merenungkan firman-Mu dapat menghidupinya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami Bapa, bimbing kami melalui Roh Kudus-Mu yang hidup di dalam diri kami. Sertai kami dan lindungi kami. Jagailah kami, baik dari pagi, siang, hingga malam. Baik di saat kami tertidur ataupun di saat kami sudah bangun. Ya Bapa, selama sepekan terakhir ataupun hari ini dan sepekan ke depan, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan selalu melindungi kami. Untuk itu Bapa, kami mengucapkan terima kasih. Kami yakin dan percaya itu. Engkau Sang Alfa dan Omega, Sang Pemilik kehidupan, akan selalu menyertai kami. Engkau selalu menyertai umat manusia. Ya Bapa, bantulah kami untuk berkenan di hadapan-Mu, untuk memuji nama-Mu, karena Engkau telah terus-menerus menyertai kami dan melimpahkan banyak sekali kebaikan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kiranya Engkau membimbing kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk bisa memuji nama-Mu dengan baik, baik melalui nyanyi-nyanyian ataupun tingkah laku kami di dalam dunia ini. Ya Bapa, doa syafaat yang mungkin tidak sempurna ini, kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan sempurnakan. Dan Bapa, kami mohon agar doa ini berkenan di hadapan-Mu. Doa ini pun kami tutup dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Adik-adik siapkan persembahannya, masukkan uangnya ke dalam amplop. Nanti titip mama dan papa untuk dimasukkan ke dalam gereja. Sebelumnya, kita akan membacakan dulu dari ayat Mazmur 54 ayat 8, yaitu yang berbunyi, dengan rela hati aku rela mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Adik-adik, sambil mempersiapkan persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Pada Yesus, pada Tuhan Juru
secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang telah Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Adik-adik, ibadah kita akan selesai. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, adik-adik tetap berdiri dan kita akan menyanyikan lagu Yesus Pokok. Adik-adik, ibadah liturgis kita sebentar lagi akan berakhir, namun ibadah aktual akan terus berlanjut. Pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera, serta bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Panjatkanlah puji-pujian kepada Tuhan dalam keseharianmu. Sebagai anak-anak Tuhan, nyatakanlah kehidupanmu seperti yang Tuhan Yesus mau, baik dalam keluarga dan lingkungan sekitar tempat kamu bertumbuh. Dengan meminta pertolongan Roh Kudus, arahkanlah hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. 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 Dan kakak-kakak mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.